Ibu, perkenalkan saya Aprilia Satika dengan NIM PO 7120225020. Hari ini saya akan membuat video komunikasi terapeutik lintas budaya pada pasien dengan hambatan bahasa dan nilai. Terima kasih Ibu. Saya memasuki ruangan pasien, saya mempersiapkan mental dan emosional untuk bersikap rendah hati terhadap budaya pasien, yaitu Bugis. Setelah membaca rekam medis, saya mengetahui bahwa pasien mengalami gagal jantung kongestif, baru 2 minggu berada di Palembang, memiliki logat Bugis yang kental, dan juga kakak pasien lebih dominan menjawab saat ditanya. Saya juga mencermati bahwa adanya ketidakpahaman terhadap pembatasan cairan serta diet rendah garam, juga penggunaan obat kampung. Selain itu, saya akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, berbicara pelan, serta menghargai nilai agama budaya klien. Ibu, perkenalkan saya perawat April yang bertugas pagi ini. Apa benar yang demikian Ibu Ratu? Oke, tujuan saya di sini saya akan berbincang mengenai kondisi Ibu, juga mendengar pendapat Kakak mengenai kondisi yang sudah Ibu alami saat ini. Saya ingin memastikan perawatan Ibu sudah sesuai dengan kebiasaan dan keyakinan keluarga. Tujuan percakapan kita hari ini, saya akan menjelaskan mengenai kondisi Ibu dengan bahasa yang mudah dipahami, sekaligus menambahkan pemahaman tentang perawatan yang Ibu dapatkan nanti. Ibu Ratu, bagaimana selama ini Ibu memahami penyakit yang Ibu derita? Saya merasa yaitu saya cepat capek dan cepat lelah terus. Ya, Ibu. Terus untuk Kakak, bagaimana memahami kondisi Ibu selama ini? Ibu ini dipaksa sesak, tapi pada saat saya bilang jangan minum terlalu banyak, beliau tidak percaya karena di kampung kami tidak ada larangan seperti itu. Terima kasih Kak penjelasannya. Saya paham, saya mengerti bahwa perbedaan budaya menyebabkan seperti itu. Ibu, bagaimana? Apakah Ibu bisa memahami logat yang saya gunakan? Kalau Ibu tidak bisa, Ibu bisa mengatakannya sehingga saya bisa mengulangnya dengan bahasa yang mudah dipahami. Iya, saya mengerti sedikit karena menjelaskan oleh kakak saya. Itu tidak apa-apa Ibu, kita bisa belajar bersama-sama. Saya juga ingin memastikan, tadi Kakak sempat mengatakan mengenai obat kampung. Saya ingin tahu apakah boleh
Obat campuran seperti apa yang selama ini digunakan oleh Ibu? Biasanya ramuan saja sus, karena ibu lebih percaya itu. Terima kasih Kak mengenai ceritanya. Saya menghargai penggunaan obat campuran itu. Nah, itu bagian dari budaya Kakak dan juga Ibu. Saya di sini bukannya melarang penggunaan obat campuran tersebut, tetapi saya ingin memastikan apakah obat tersebut aman jika digunakan bersamaan dengan obat yang ada di rumah sakit. Jantung ibu dapur saya ini itu seperti pompa yang dayanya berkurang. Jadi kalau ibu minum terlalu banyak, pompanya itu harus sudah keras dan itu membuat ibu sesak. Baik sus. Betul Ibu, Kak. Jadi garam itu bisa bikin tubuh menahan air. Nah, semakin banyak garam, semakin banyak cairan di badan. Itu juga bikin jantung semakin capek. Nah, bukan semata dilarang, tapi untuk menjaga jantung ibu. Saya mengerti kalau perubahan ini terasa berat, dan saya sangat menghargai kapanpun ibu dan kakak mau menyampaikan pendapat atau keraguan, karena itu membantu kami untuk memberi perawatan yang terbaik. Sus. Iya, kalau dijelaskan begini kami lebih paham sus. Baik Ibu, Kakak, kita simpulkan ya perbincangan kita hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara kerja jantung ibu yang sedang lemah. Terus, kenapa ibu harus membatasi cairan? Dan mengapa garam itu perlu dikurangi? Terakhir, bagaimana obat campuran tersebut boleh digunakan asal kita cek dulu keamanannya. Untuk memastikan pemahaman tadi, boleh saya minta ibu atau kakak mengulangi kata-kata saya tadi, apa yang perlu diperhatikan dalam diet dan minum. Ibu tidak boleh minum banyak dan mengurangi konsumsi garam. Masya Allah, tepat sekali Kak. Tadi sore, saya akan datang kembali lagi untuk mengecek apakah ada makanan di dapur yang bisa ibu konsumsi ya. Nah, jika ibu ingin diskusi tentang obat campuran, saya siap mendengarkannya. Terima kasih banyak ya Ibu Ratu, juga kakak atas waktunya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan panggil saya ya. Saya permisi, assalamualaikum. Baiklah Ibu, itu tadi adalah video komunikasi terapeutik dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan, baik kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.